Dengan permasalahan yang sekarang ditambah lagi dengan kasus geng motor, ini juga sebenarnya geng motor ya, geng motor, cuma geng motor yang udah jadi ayah ya, tetap sampai sekarang geng motornya nggak hilang, tapi dia sebagai seorang ayah dan sekarang adalah punya rasa bundanya adalah nih anak nih kira-kira jangan-jangan ada karmanya buat gue ini. Secara waktu itu gue melakukan, tahu sendiri kalau anak motor kan apa aja dianggap sah, ya kan? Apa aja dianggap sah, dia ketakutan. Jadi saya melihat bahwa ini relate dengan kondisi yang sekarang ini, bahwa bukan peranan untuk membesarkan anak tuh hanya seorang ibu, tapi juga di situ juga perlu seorang ayah yang sebagai imam dan juga sebagai panutan. Mas Eko, yang mau di-highlight apa sih, ilmu parenting kah atau gimana? Yang mau di-highlight adalah yang pertama tuh buat saya adalah orang tua baik perempuan maupun laki, terutama laki, deket dan berkomunikasi terus-menerus intens dengan anaknya ya. Karena apa? Karena kalau tidak ada berkomunikasi dengan anaknya, maka akan hilang nilai-nilai yang kemasannya tuh hilang gitu ya. Masa-masa kemasannya itu hilang. Nah, saat dia remaja harus dekat dengan anak. Kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi jangan pernah putus, jangan pernah tidak berkomunikasi dengan anak. Kalau Lady sama Tia sendiri bagaimana untuk kehidupan kesehariannya terhadap orang tua kalian gitu, terhadap bapak atau terhadap anak mungkin? Oke. Kalau kan kebetulan memang sebenarnya belum punya anak nih sampai sekarang gitu. Cuman aku melihatnya memang hubungan antara aku sama orang tua gitu kan. Ya karena memang basically semua itu berdasarnya dari rumah sih. Kita tumbuh itu semua berdasarnya dari rumah. Kita melihat pasti ya, yang kita look up itu pasti orang tua gitu kan. Makanya kita berkembang, kita bertumbuh pasti kita melihat orang tua ya. Makanya aku melihatnya di sini ya gimana caranya nih memposisikan diri sebagai orang tua yang bisa diterima anak. Ya tadi kayak Mas Eko bilang, kita jadi teman. Makanya aku tadi sama anak kan santai, di sini ya di sebelah ini santai gitu. Cuman gimana caranya bisa mengajari juga nih anak untuk menjalani kehidupannya yang baik terima kasih. Tapi ya tadi itu dengan teman yang komunikasi. Kalau Lady mungkin aku sih lebih kayak ngelihat, karena kan kalau aku anaknya sebenarnya masih kecil ya, masih 7 dan 9 tahun, itu mainnya lebih ke ngebayangin gitu pas tahu ternyata punya anak yang umurnya udah remaja ya, udah SMA gitu. Nah itu kayak ngebayangin, benar-benar ngebayangin ini kalau anakku sendiri kalau sampai jadi begitu dapat cerita ini tuh jadi warning juga gitu, jadi pengingat juga buat aku sebagai orang tua untuk bahwa sama anak tuh ya jangan itu tadi, jangan sampai kita tuh yang dominan gitu tanpa kita tahu mereka tuh seperti apa perasaannya. Jadi atau misalnya kita nyuruh doang sekolah karena kita tahu kita yang bayar gitu misalnya, tapi harus kita hadir juga dan tahu seperti apa mereka dan ngikutin benar perkembangannya. Tapi kalian Mas Darto, Mas Darto, apalagi kan jadi geng motor nih ya kan. Nah, gimana ibaratnya Khawatiran ke anak gitu atau Yang mana nih geng motor tuh yang mana? Ya dan lu kan udah punya anak besar juga. Ya. Sama dulu. Kebetulan anak saya tuh beda-beda umurnya. Yang pertama tuh udah remaja, udah SMA, menanggapi dengan yang nomor 2 tuh SD. Jadi tuh dua entitas yang berbeda. Yang satu tuh udah nggak bisa, bener kata Mas Eko, beda tuh nge-treat yang anak remaja umur 15 tahun tuh nggak bisa tuh, harus begini, harus kita kasih logika, dirangkul, jadi teman, kamu gimana masalahnya. Sedangkan yang untuk SD emang harus diarahin, bener nggak Mas Eko? Iya kan ya. Kalau SD tuh emang harus diarahin, boleh sedikit harus begini. Cuma yang SMA udah nggak bisa gitu lagi. Jadi emang beda sih perlakuannya. Harus jadi teman. Harus jadi teman. Apa lu juga jemput juga ke sekolah pakai bareng teman-teman lu juga? Ya nganter saya, nganter. Nggak jemput. Teman-teman saya terlalu sibuk ya, mereka banyak kerjaan. Kalau saya kan nganggur kan. tapi ngelihat Mas Juno juga kan anak tertuanya Mas Darto, kayak Mas Darto nggak sih dia? Oh jauh banget. Dia lebih santai, lebih introvert, lebih malu gitu. Kalau saya kan malu-malu. Ketakutan nggak kalau anak ini kan pergaulan kan Betul sekali ya, karena saya cukup terpapar dengan pergaulan yang luar biasa ya waktu saya muda. Jadi saya udah tahu lah kalau misalnya ini anak punya trik-trik, oh begini nih, jangan begini. Tapi alhamdulillah aman dia. Jauh dari dulu saya kesini dia masih lurus lah nih gitu. Alhamdulillah masih aman. Ya satu pertanyaan lagi. Kalau di sendiri ngelihat peran ayah di kehidupan anak-anak gimana sih kalau dari?
saya pernah nanya di film atau Di real life ya kan? Di film ya mungkin. penting ya pastinya gitu, apalagi kalau aku tuh agak ada nginget ya, karena aku sebenarnya tumbuh sampai SMA tuh papa masih ada, setelah lulus SMA papa tuh meninggal gitu ya, jadi begitu ngeliat tuh cuma ada ngebayangin aja ya kalau ngeliat gayanya di film kan memang kayak orang tua 90-an ya gitu, jadi waktu zaman waktu itu sih waktu ada papaku gitu kurang lebih sama dijagainnya, jadi ngeliatnya memang gimana ya kayak tingkah laku aku, misalnya perilaku aku digituin gitu saat sama orang tua. Nah saat sekarang tuh beda gitu, untuk pendidikan saat zaman sekarang tuh beda. Tapi lihat Kak Randy sendiri ke anak-anak kali ini gitu. Oh kalau Randy sih ya puji Tuhan sih alhamdulillah, maksudnya dia sayang anak gitu ya. Hadir juga, bahkan kalau Randy itu justru malah sosok yang lebih sabar dari aku ya. Karena ya namanya juga ibu-ibu ya, sesungguhnya pendek gitu. Jadinya dia kalau misalnya aku udah marah-marah, nah kan kadang kan marah-marahnya bukan gak jelas gitu ya. Ada batasan-batasan misalnya untuk anak. Nah kadang suka kebablasan yang biasanya menetralkan Randy. Suka berdebat nggak sih sama Kak Randy soal anak Kak? Enggak sih, so far sih Randy cukup asik kan untuk sama-sama membesarkan anak. Oke, terima kasih ya.